Ada juga di tempatku itu yang otaknya keras banget. Walaupun aku ngelakuin hal A itu benar, tetap aja disemprot. Ada juga orang seperti itu. Cuman aku udah tahu, oh itu orangnya pancen otaknya itu seperti itu, jadi nggak apa-apa. Oh, iya. Benar banget. Ada juga seperti itu. Nah itu kan udah terjun ke dunia kerja ya. Itu berarti re-entry itu pada tahun berapa itu? Setahun yang lalu. Tahun berapa itu? 2019. 2016 itu proses re-entry. Itu dari proses re-entry-nya sendiri itu prosesnya seperti apa? Ribet kah? Simple sih. Kita kan dari pabrik sebelum pulang kan dikasih SLC lagi tuh, SLC baru. Ada 2 kan yang disimpan di pabrik, ada yang aku bawa, ada kalau Indonesia aku bawa 1. Nah itu udah di sana kan suruh lapor tuh ke Ciracas ya. Bukan Ciracas tempatnya, beda, lupa namanya. Pokoknya di BP3 TKI kalau nggak salah. BP3 TKI ya. Ya kan TKI ya. Bukan BP2 TKI, beda lagi. Khusus tempat lapor. Lapor dapat SLC baru, lapor re-entry lah. Tempatnya juga beda. Lapor itu bilangnya ya paling lambat itu 1 apa 2 minggu setelah kepulangan gitu harus lapor. Sebenarnya ada yang sebulan juga sih, sebulan udah lama di Indonesia baru lapor ke pihak BNP gitu, buat ngasih tahu kalau kita mau berangkat lagi, kita dapat kontrak lagi nih. Nanti kalau terlalu lama nggak lapor itu diomelin sama di malah diputus kontrak ya, bisa gitu ya? Nggak diputus, nggak bisa sebenarnya, cuma ngomel-ngomel aja. Kenapa nggak dari tadi ini lapornya? Kenapa nggak dari tadi lapornya, biar ini cepat diurus. Tahunya bosnya nungguin lama katanya. Terus ya kalau misalkan nggak mau diambil, bilang biar yang lain bisa terbang. Kayaknya misalkan kita nggak jelas gitu kan, kuotanya gantung kuota yang mau terbang itu, jadi masuk kuota juga buat ujian itu loh. Nanti kan kalau kita udah lapor kan masuk daftar ini jadwal terbang. Nanti kan nambah kuotanya, jadi yang terbang dikurangin, yang jadwal ujian itu. Jadi harus masuk semua datanya gitu. Itu pas lapor itu bawa persyaratannya apa? Waduh, banyak sih sebenarnya. Tapi persyaratan itu udah dipersiapkan. Ya harus kita cari lagi. Oh, berarti kayak kita cari sendiri? Iya, kayak kartu kuning kan bikin lagi. Oh, bikin lagi, iya. Terus? Apa lagi tadi ya? Ya pas foto. Yang di Polda itu apa ya? SKCK. Oh, SKCK benar, SKCK dari Polda, bukan dari Polres lagi itu. Dari Polda, kartu kuning, SLC, pas foto, ya banyak, KTP, KK gitulah. Berarti kayak waktu kita yang pertama kali daftar ya? Iya, kan itu kan sebenarnya proses sending itu, proses ngelamar kerja lagi. Iya, cuma butuh persyaratan itu aja. Udah ada kontrak. Udah langsung ada kontrak. Cuma bedanya data diri kita yang baru gitu. Misalkan udah nikah ya ganti KTP-nya udah nikah gitu. Oh gitu. Kayak kan awal kan belum, sekarang yang re-entry kan beda KTP-nya. Berarti tipsnya apa nih? Tahu, tipsnya apa setelah pulang ke Indonesia, kalau misalnya kita mau re-entry itu tipsnya apa? Atau kita harus langsung cepet-cepet ngurus dokumen-dokumen itu atau gimana? Kalau ngurus-ngurus mah boleh juga, lebih bagus sih cepet-cepet ngurus dokumennya. Tapi sebenarnya nggak apa-apa, nyantai, nggak langsung lapor harus langsung gitu. Soalnya kan kita barangkali masih pengen kumpul sama keluarga kan di rumah. Nah, takutnya jadwal terbangnya cepet banget gitu, kita baru berapa bulan kan di rumah langsung ada jadwal terbang. Kalau kita tunda-tunda di cancel kan bahaya itu jadwal terbang. Ya paling tidak paling lama kalau sebulan lah gitu, misalkan udah di rumah nih sebulan baru lapor, jangan sampai lebih dari sebulan lah, nanti marah-marah banget itu yang orang BNP-nya yang di tempat laporin itu. Kasihan kan, kuotanya ini numpuk nggak jelas. Jadi kalau aku sih kisaran 1 minggu apa 2 minggu ya setelah kepulangan aku lapor.
sekitar 3 bulan kalau nggak salah, 3 bulan lebih, 3 bulan setengah aku, 3 bulan setengah aku dapat jadwal terbang lagi. Setelah aku pulang ke Indonesia, aku di rumah 3 bulan setengah, 4 bulan apa ya. Benar. Tapi untuk peraturan sekarang itu untuk sistem re-entry itu kayaknya ada pembaruan lagi, ada undang-undangnya itu ada baru lagi ya. Kalau itu aku belum tahu sih. Belum tahu. Katanya sih kalau dulu kan ya minimal itu 3 bulan ya di rumah. Kalau sekarang itu katanya itu yang terbarunya itu cuman kita membutuhkan 1 bulan. Cuman 1 bulan di rumah, kita harus buru-buru balik lagi ke sini. Parah. Iya. Udah kayak cuti. Udah kayak cuti. Masih. Beneran teman-teman, iya. Tapi sebenarnya lapornya udah bisa online sih sekarang. Lapornya kalau aku kan ke tempat ya. Karena kan kasihan yang daerah jauh banget nih. Jauh dari pulau Jawa. Kan itu di Jakarta ya. Kalau yang daerah sana-sana kan pulau luar Jawa kan jauh banget, itu cuma buat lapor. Jadi setelah tahun aku pas reentry itu diperbarui lagi tuh. Jadinya bisa online, lapor online. Jadi praktis ya. Dan di-scan semua itu persyaratan, nggak usah langsung ke Jakarta. Enak. Ya. Waktu aku malah ke Jakarta kan ongkos berapa jam berapa buat bolak-balik, terus cuma ngasih surat itu lampiran, terus tanda tangan segala macam, ngasih map, terus pulang udah. Cuma gitu doang kan, rugi waktu. Jauh ya. Iya, materi. Kasian juga ada teman kan ke situ, katanya kelabasan naik bis, balik lagi kan jauh. Orang mana itu, Lampung kalau nggak salah, jauh banget. Nah itu kan Kasian, sekarang udah bisa online, asik sih. udah bisa online teman-teman itu. Tapi masa sebulan sih? Iya katanya itu sih Itu mungkin kan cuti ya, bukan reentry kali. iya enggak, itu pembaruan, itu masih dalam tahap uji coba sih. Ntar kalau misalnya ada pihak pekerja itu yang merasa keberatan, atau dari pihak Sajangnim, dari pihak pabriknya itu merasa keberatan, kita boleh mengajukan pendapat, nah bisa direvisi lagi. Itu walaupun kita bisa walaupun kita pindah pabrik, itu juga masih bisa tetap re-entry dengan iya. Pembaruannya itu katanya itu kabarnya itu seperti itu, dengan catatan kita pindah pabriknya itu bidangnya itu sama. Oh, Misalnya sektornya itu bidangnya itu Kang Pali itu kerja di bagian apa? Press. Ya, press stainless Press. Dan kalau misalnya Kang Pali masih mau re-entry tapi Kang Pali udah nggak betah di pabrik yang sekarang, Kang Pali mau pindah, Kang Pali harus cari pabrik yang sama bagiannya, press stainless gitu. Oh, harus stainless gitu ya? Ya, press ya, nggak harus stainless apa itu. Aku sendiri juga kurang paham. Tapi aku kayaknya udah nggak bisa lah, kan udah pernah reentry. Iya, maksudnya Udah 2 itu kali. yang pembaruan itu, yang itu kabarnya itu seperti itu. Iya. Nah berarti itu kalau kan itu kan yang kabarnya kan yang sekarang itu kan cuma 1 bulan, itu harus berarti begitu pulang itu langsung ngurus dokumen dong. Sibuk. Ya, Aku aja lama ngurus dokumen dari parah. SKCK kan Polda, kartu kuning, ngantri banget aku, karena pas lulusan anak sekolah. Parah. Bulan Juni apa Mei ya, Mei sih pulang. Ngurus, aduh lama banget. KTP baru, wah kakak SIM aja bukan mati ya, pengen ngurus, mau berangkat lagi, nggak usah Ngapain? dibikin. Iya, ngapain kan mau berangkat lagi. Iya. Aku juga kalau misalnya ntar niatnya kan juga pengen ya, ada hati kecil itu pengen buat reentry. Banyak juga ntar aku yang harus diurus. Kalau emang benar iya cuma 1 bulan, itu harus beneran kayaknya waktu buat keluarga ya kurang ya. Ya berarti habis reentry udah berangkat lagi minta cuti. Minta cuti ya bener. Cutinya 2 bulan kan pas 3 bulan. 3 bulan. Parah. Tapi masih dicoba kan kata kamu. Iya masih dicoba, tapi diberlakukan mungkin ya tahun depan. Oh, tahun depan ya. Ya mungkin nggak tahu sih, itu mungkin karena dampak dari corona juga nggak tahu sih. Mungkin kan semenjak dari corona itu sendiri, itu kan dari pabrik Korea itu sendiri kan banyak banget kekurangan pekerja ya, karena
Yep. Teman-teman kita yang dari Indonesia yang udah dapat SNC itu masih di pending, ataupun yang lagi re-entry itu masih di pending, belum bisa berangkat ke Korea. Iya, nggak Indonesia aja kok, negara Semua. lain juga. Nah, dari pabrikku aja dari Uzbekistan loh, lagi re-entry udah 5 bulan itu belum bisa berangkat ke sini loh, masih di pending. Ya, pokoknya ada pandemi lah. Iya, ada pandemi sih. Masih. Di Korea itu untuk saat ini tuh masih menutup dari berbagai macam negara itu buat bisa mengirim orang buat ke Korea. Iya. Nah, jadi setelah re-entry itu ya, dan ada juga nih teman-teman yang nanyain, katanya kalau misalnya ntar kita bisa ya udah bisa kerja ke Korea, ntar kira-kira pas di Korea itu bisa nggak sih ngelanjutin buat jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi? Jelas bisa. Bisa. Karena ada universitas UT gitu, universitas terbuka yang online. Itu universitas kan Universitas Indonesia ya, yang berbasis online. Jadi bisa dilakuin buat kayak kita pekerja gitu di Korea. Sebenarnya itu banyak cabangnya sih, bukan di Korea aja, di negara lain juga ada. Singapura, Malaysia, Hong Kong, ya banyak lah. Jadi mereka juga sama ya pekerja, cuma ikut kuliah juga di UT gitu. UT-nya juga namanya beda ya, kalau di Hong Kong ya UT Hong Kong gitu, universitas terbuka. Itu sama ya 4 tahun. Jadi kita bisa kuliah juga ya selain kerja di Korea gitu. Ada jurusannya, ada 3 kalau di Korea ya. Itu ada manajemen, sama ilkom, ilmu komunikasi, sama yang satunya lagi sastra Inggris bidang minat penerjemahan. Itu cuma ada 3 ya kalau di UT luar negeri. Kalau di Indonesia sendiri UT itu ada banyak sih jurusannya, macam-macam. Kayak ponakan aku aja di rumah itu ngambilnya perbankan. Nah, itu tetangga aku itu udah lulus dari UT ya, UT Korea. Dia juga pekerja, ex Korea, udah pulang. Dia wisudanya itu di Jakarta. Bisa wisuda di mana aja ya. Misalkan kita ini udah lulus di Korea, mau wisuda di Indonesia, kita ambil tuh tanggal ujiannya sama minta pindah tempat wisuda itu, pindah tempat ujian juga bisa. Misalkan lagi cuti atau lagi re-entry, kayak aku waktu pulang itu re-entry ya, karena masih kuliah. Jadi aku numpang ujian di daerah Indramayu di SMK Sindang, SMP apa SMK ya? Cuman buat ujian gitu. Numpang ujian doang. Dan di sana itu ramai, banyak banget. Dan dikhususkan kayak kelas ini khusus UT yang luar negeri gitu. Aku di kelasnya juga ada. Ini dari UT mana, Mas, Mbak? Ada yang dari Hong Kong, ada yang dari Taiwan, itu kumpulnya. Aku sendiri ya yang di Korea waktu itu. Karena pas banget aku waktu re-entry, jadi aku sendirian. Dan sama ponakan juga sih yang itu, tapi kan kelasnya sendiri, beda gitu. Jadi memudahkan ya para mahasiswanya buat kalau misalnya dalam tahap cuti atau re-entry itu bisa, nggak ada DO juga, nggak bisa dikeluarin gitu. Dan bisa berapa tahun aja kita belajar di UT, lebih dari 4 tahun juga bisa. Misalkan kita kayak cuti kuliah, kayak berhenti sejenak gitu, berapa semester berhenti, mau dilanjutnya lagi kayak misalkan tahun depan tuh, karena kita sekarang lagi sibuk atau gimana, bisa ngulang ujian, bisa banyak sih. Nah, itu UT yang di luar kayak di Korea, di Hong Kong, di Taiwan ya? Taiwan ada ya? Ada. Iya, ya itu diperuntukkan cuman buat orang Indonesia atau seperti apa nih? Iya, ini orang Indonesia. Cuman Karena di UT Korea sendiri aku nggak lihat ya kayak orang asing belajar di UT. Nah, cuman orang Indonesia semua ya? Karena pengajarnya orang Indonesia, terus ya untuk pekerja Indonesia gitu. Gitu. Itu Kang Fali sendiri tuh ambil apa? Sebenarnya kayak pekerja di sini juga bisa loh, melamar universitas di Korea. Bisa. Dan ada yang membuka beasiswa juga, kayak di daerah Seoul
itu apa ya namanya, Hanguk Foreign Studies. Itu pernah buka beasiswa kuliah juga di situ. Itu prosesnya gimana? Ya lumayan ribet sih. Ribet ya kalau itu ya. Kayak harus ngambilin ijazah asli, fotokopian, legalisir, ijazahnya harus ditranslate bahasa Inggris gitu, macam-macam kalau mau kuliah di Ribet. Itu kalau mau Universitas ngambil yang beasiswa itu ya. Iya, iya. Sebenarnya karena itu kan harus kuliah di luar negeri kan, semuanya suratnya harus bahasa Inggris kan. Ijazah juga harus translate dulu tuh. Harus disahkan sama notaris gitu. Translate. Ya itu teman-teman. Ribet. Mungkin lebih lengkapnya lagi cari info di mana? Nyari info apa? Yang itu yang Udah. Nyari apa? Yang tadi apa beasiswa apa itu? Oh, beasiswa aku tahu sih di Facebook ya, Mas Diko ya. Sebenarnya di Instagram, Facebook juga ada lah, di searching gitu. Nah untuk dosen-dosen UT Korea juga itu semuanya kuliah di Korea, Universitas Korea. Dosen-dosennya UT di Seoul, macam-macam lah. Beasiswa semua mereka. Nah untuk Kampali sendiri itu di UT itu ambil apa tuh? Sastra apa? Aku ngambil bahasa Inggris, Sastra Inggris. Sastra Inggris. Bidang penerjemahan. Bidang penerjemahan. Itu dari pendaftarannya itu persyaratannya apa? Persyaratannya ya fotokopi ijazah ya, terus KTP Indonesia. Ya kayak gitu itu. Kakak ada. Ada. Kakak. Foto 3x4 semuanya lah, 2x3, 4x6. Ya mungkin itu semua TKI ya ada ya, maksudnya semua pekerjaan di Korea itu pasti ada persyaratan seperti itu ya, karena itu sama aja yang kita mau sending ke Korea itu datanya sama ya, kurang lebihnya sama. Jadi buat teman-teman yang pengen ngelanjutin pendidikan di Korea Selatan sambil bekerja itu bisa masuk ke UT ya, UT Korea Selatan. Nah, dengan persyaratan yang mungkin teman-teman bawa aja tuh kayak ijazah foto. Ijazahnya harus asli apa sih? Maksudnya fotokopiannya doang apa ada aslinya? Aku bawa nggak ya tadi? Ya, pokoknya fotokopian. Mending dibawa aja ya, mau buat jaga-jaga kalau misalnya. Iya, dibawa aja biar aman gitu. Nah untuk biayanya sendiri tuh seperti apa Kampali? Biaya kuliahnya? Iya. Ya, biayanya ya berapa ya? Waktu daftar sekitar kurang lebih 150.000 won kalau nggak salah ya. Itu buat pendaftaran? Itu udah dapat jasa alma mater, PIN UT, ya itu. Nah per semester ya kurang lebih kan beda-beda ya tiap semester itu, sekitar kurang lebih 350 seringnya kan beda-beda per semester. Biasanya kan nyawa gedung ya, karena belum ada pandemi. Biasanya nyawa gedung, sekarang udah di nggak boleh gitu, nggak diizinin karena udah ada pandemi kan. Orang-orang pada takut kalau kumpul ya online. Berarti itu setiap hari Sabtu, Minggu atau cuma hari Minggu doang atau seperti apa? Only Sunday, Minggu doang. Oh, Minggu doang. Oh, jadi kita kan kalau di sini kan kerja full time ya, dari Senin sampai hari Jumat. Bahkan kalau yang pabrik ramai itu sampai hari Sabtu teman-teman. Nah itu kita bisa menyempatkan hari liburnya hari Minggu ya buat melakukan hal yang bermanfaat. Contohnya itu ya buat kuliah ya, lanjutin pendidikan teman-teman. Iya kalau bisa baru ke Korea baru datang lebih bagus sih langsung daftar itu. Karena kayak aku ya contohnya, aku termasuk telat sih. Karena kan kalau misal baru kesini langsung daftar
kuliah di UT kan kontrak kerja selesai kan 4 tahun lebih ya. Kuliah juga selesai kontrak. Ya maksudnya selesai kuliah 4 tahun juga sama. Selesai kerja di Korea, selesai kuliah tuh. Mantap. Dapat S1 kan. S1 pulang dari kerja di Korea. Bermanfaat ya. Pas kan. Aku kan reentry, tapi aku belum selesai karena nggak langsung daftar. Karena belum tahu sih waktu itu. Nih, semisal aku yang udah telat nih, seperti aku kan sekarang udah mau jalan ke 3 tahun ya. Pastikan kalau misalnya aku mau ngambil S1 kan itu membutuhkan waktu sekitar 4 tahun ya. Itu masih bisa nggak sih? Nggak ada yang nggak bisa. Ada yang tua juga kok mahasiswa. Gak ada batasan kita umur. udah lama, kita maksudnya dari jangka waktu di Koreanya itu boleh. Kalau setahun lagi juga daftar nggak apa-apa, kan bisa dilanjutin di Indonesia. Di Indonesia. Bisa belajar di Indonesia. Mantap. Daerah apa aja, misalkan Indramayu bisa, Purwokerto ada, tiap kota hampir. Kayak Indramayu kan kecil ya kotanya. Apalagi kayak Purwokerto gede, kotanya. Pasti ada gitu. Mantap teman-teman. Terus juga bisa online kok. Mantap. Nggak usah pergi jauh-jauh. Jadi jangan jangan khawatir ya buat soal pendidikan, walaupun kita di sini statusnya itu bekerja. Kalau kita mau mantap, mau melanjutkan pendidikan, hancurkan saja, gaskan saja, jangan ragu-ragu masuk ke UT Korea ya. Ada Instagramnya sendiri ya? Ada UT Korsel. UT Korsel teman-teman. Nanti dicantumin sama Nana. Cek aja UT Korsel, UT Korea Selatan. Ini udah ngobrol panjang ya. Mungkin pertanyaan teman-teman udah dijawab semua sama Kang Palih ya, tentang bagaimana cara proses kerja ke Korea. Toh kalau misalnya kita udah ke Korea, yang mau lanjutin kuliah, toh udah dijawab juga sama Kang Palih ya. Oh ya, satu lagi nih, banyak yang salah paham, katanya itu LPK itu yang menjanjikan buat berangkat ke Korea itu katanya LPK. Teman-teman, itu banyak yang salah paham di situ. Itu menurut Kang Palih itu seperti apa? Iya, hampir semua LPK ya, di LPK juga kayak gitu bilangnya. Padahal ya enggak di bawah 100% nggak bisa itu menjamin orang LPK-nya. Karena kan programnya kan pemerintah. G2G. Jadi tetap pure pemerintah. Pemerintah. Jadi LPK itu cuman menyediakan jasa buat kita belajar bahasanya doang ya. Betul. Dan memberitahu cara prosesnya. Toh kita kalau misalnya udah belajar cuman di LPK doang, kita mau mandiri pun juga bisa ya prosesnya ya. Kita tinggal search aja, semua info itu ada, sumbernya itu ada di BNP 2TK ya. Sumbernya itu ada di situ. Jadi jangan terpengaruh sama LPK yang menjanjikan terlalu berlebihannya. Contoh itu ada LPK juga yang menahan ijazah, itu ada. Teman-teman harus hati-hati juga ya, jangan mau ya. Katanya bayar 50 juta ntar pasti kamu bisa berangkat, itu enggak ada ya. Itu semua proses lewat dari program pemerintah teman-teman, kita harus hati-hati. Nah, buat persyaratannya sendiri itu buat tinggi badan itu kurang lebih itu 150 ya, buat cewek atau cowok itu 150 teman-teman minimal. Dan buat umur itu 39 maksimal. Minimal itu 18 tahun sampai ke 39 tahun. Nah ini buat cewek ya, buat cewek itu menurut Kang Palih itu seperti apa kalau misalnya yang mau ke Korea? Ada saran nggak? Yang seperti apa gimana? Kan mending susah nih Korea. Iya. Apa ya? Kakakku juga udah lulus sih sebenarnya, tapi nggak dipanggil gitu. Harus sabar ya. Kemungkinan lulusnya itu kecil. Ya ada sih temen aku juga cewek di sini kerja, cuma kan nggak banyak kayak negara lain ceweknya. Indonesia mah susah. Laki-laki yang banyak sih. Jadi mayoritas itu mbak laki-laki. Kalau Jepang cewek ya banyak sih. Jepang. Jadi kalau yang buat cewek
jangan putus asa juga ya. Bener Kalau sih, misalnya nyoba aja. mau ke Korea nyoba aja Tapi nggak apa. jangan Cuman sampai putus asa gitu. cuman dari presentasi dari 100% itu kalau buat cewek itu cuman kurang lebih itu 1,8% kemungkinan kalau misalnya yang udah lulus buat bisa dipanggil ke Korea, teman-teman. Jujur teman aku aja banyak, ada 10 orang yang baru berangkat itu 3 orang. Itu juga ada yang ikut ujian sampai 2 kali. Karena sertifikat ujian itu Habis ada masa hangusnya ya. Jangka waktunya ada ya berapa tahun sih? Kalau misalnya 2 tahun. 2 tahun. Jadi kalau misalnya udah 2 tahun nggak dipanggil sama pihak Korea, Sajang Korea, itu mau nggak mau kita harus, kalau misalnya masih ikut pengen bekerja ke Korea, kita harus ikut ujian lagi, teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi makasih ya teman-teman yang udah nonton sampai selesai ya. Buat teman-teman pesan-pesan nih buat teman-teman yang lagi proses kerja Korea atau yang mau niatan buat kerja ke Korea itu gimana? Pasti bisa lah, semangat pokoknya. Jadi emang ya, meskipun kadang udah belajar, udah ujian, udah lulus, tapi belum berangkat. Sebenarnya itu kita harus sabar aja gitu, karena nggak bisa ya, meskipun nilainya tinggi pastilah cepet. Ada yang nilainya berapa ya, hampir di bawah inilah rata-rata, maksudnya pas sama nilai minimum lulus lah, itu ada, tapi cepet juga dipanggilnya, dapat SLC. Jadi macam-macam ya, berdoa aja terus, tetap semangat, jangan ini ya, rendah hati, jangan sering ngeluh, sabar. Dan jangan terlalu fokus ya ke situ. Jadi harus disambi ke pekerjaan yang lain, ambil ngerjain kerjaan yang lain gitu, atau mempelajari yang lain, atau belajar kosakatanya lagi gitu, atau ngobrol-ngobrol sama ex Korea yang di rumah gitu, apa sih tipsnya gini gitu. Dan yang paling penting selalu minta doa restu ya dari orang tua. Betul. Harus selalu minta doa restu dari orang tua. Pasti ya dikabulin ya, kalau 90% itu restu ada di tangan orang tua. Iya, benar banget. Tetap semangat sih, semangat belajar. Pasti ya bisa. Kalau belum ya mungkin belum waktunya gitu. Mungkin di lain. Itu juga rezeki itu nggak dicari cuma di Korea ya. Di Indonesia juga masih banyak. Banyak banget. Malah setelah di Korea, di Indonesia malah lebih banyak lagi gitu. Lebih panjang kontraknya, peluangnya. Ada sesaat kalau di Korea. Nah itu teman-teman, tetap semangat ya dalam pembelajaran yang pengen kesini ya. Mudah-mudahan dilancarkan semuanya, bisa ketemu bareng di sini ya. Amin, pasti bisa tuh. Makasih teman-teman ya udah nonton. Monggo silakan di share video ini ya ke semua sosial media teman-teman. Barangkali video ini bermanfaat buat teman-teman yang lainnya. Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Kang Palik di Alikis ya. Alikis sama punya channel YouTube juga ya. Ada. Siapa namanya? Yang mana ya? Channelnya banyak teman-teman. Ada Alexi, ada Alik Gameplay itu. Monggo dicari aja. Alik Gameplay aja. Alik Gameplay yang main game. Kebermanfaat banget. Kan buat hiburan ya. Jadi terima kasih teman-teman ya udah nonton sampai selesai. Jangan lupa juga untuk follow Instagramku di kolom deskripsi. Monggo mungkin buat teman-teman yang masih pengen bertanya yang lebih lanjutnya lagi itu seperti apa cara proses kerja Koreanya, monggo di DM aja. Yang mungkin buat teman-teman yang kurang jelas, monggo tanyakan saja di DM. Makasih buat teman-teman. Annyeonghi. Kasih. Selamat jalan kasih Oma. Hanya kasihwan selamat jalan. Selamat tinggal kan. Goodbye. Oke, Makasih teman-teman. Goodbye.